Salam jumpa Sobat Ambro yang saya kasihi. Kita berjumpa lagi dalam New PI Lingkungan edisi Juli 2022 bersama saya Ignatius Suryadi. Masa pandemi yang awalnya tampaknya tidak akan berakhir, namun saat ini kita telah melihat bahwa pandemi sudah berangsur akan menjadi endemi. Baik orang tua maupun anak sudah memulai aktivitas masing-masing seperti sebelum masa pandemi. Tetapi masa 2 tahun pandemi kurang lebih itu telah menimbulkan berbagai persoalan baru yang kita hadapi di masing-masing keluarga kita. Dan untuk menjawab berbagai persoalan ini, pada kesempatan ini kita kedatangan seorang psikolog. Mari kita sapa bersama tamu kita pada kesempatan ini. Halo Ibu Rini, apa kabar? Baik Pak Suryadi, salam sehat selalu. Salam sehat Ibu, senang sekali kita bersama bisa berjumpa dengan Ibu Rini pada kesempatan kali ini. Akan ada beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan ke Ibu mengenai persoalan-persoalan keluarga seputar pandemi yang telah kita lewati bersama ini. Baik Ibu, pertanyaan pertama adalah bagaimana menurut pengamatan Ibu kondisi-kondisi keluarga saat ini setelah melewati kurang lebih 2 tahun masa pandemi, terutama persoalan relasi antara orang tua dan anak. Kebetulan kita sama-sama sebagai orang tua. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Iya, baik, terima kasih. Halo sahabat Ambrosius. Saya menyapa dulu ya Pak ya. Yes. Baik, begini Pak, jadi dalam pengamatan saya, tapi juga dari hasil penelitian dari berbagai lembaga penelitian nasional maupun internasional, itu sebagian keluarga, sebagian kecil keluarga itu kondisinya baik-baik saja. Jadi tidak mengalami permasalahan yang berat gitu ya. Karena apa? Karena mungkin memang landasannya juga sudah kuat. Tapi sebagian besar dari keluarga yang ada itu tampaknya mengalami masalah. Ada permasalahan. Ini tertemukan dengan adanya peningkatan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, juga tingkat perceraian yang meningkat. Terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia. Karena ini yang mengadakan penelitian misalnya UNESCO. Jadi ternyata di Inggris ditemukan begitu, di Amerika, di Asia Tenggara yang lain dan semacam itu. Ya, semoga bukan di keluarga-keluarga Katolik ya Bu ya. Nah, itu harapan kita. Tapi itu memang fakta yang terjadi seperti itu. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini dalam artian kekerasan fisik bisa ya, misalnya seorang ayah yang memukul anaknya atau istrinya, atau bisa juga kekerasan yang non fisik berupa verbal. Jadi kata-kata kemarahan yang begitu tinggi secara verbal ya, jadi membentak, lalu memarahi dengan kata-kata yang kasar dan sebagainya. Bisa juga kekerasan sosial maupun ekonomi. Dan faktanya yang menjadi korban itu kebanyakan itu adalah perempuan dan anak-anak. Perempuan dalam artian di sini adalah istri atau mungkin juga anak perempuan, dan ini fakta memang mengatakan seperti itu. Itu yang menjadi keprihatinan kita bersama. Baik Ibu, berarti betul-betul kondisi pandemi itu benar-benar tidak mengenakan ya Ibu ya. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab persoalan keluarga itu Bu? Nah, ini begini. Karena masa pandemi kemarin itu kan memang masa yang penuh tekanan ekonomi maupun tekanan sosial. Jadi kita sudah merasakan sendiri ya bagaimana tekanan ekonomi hampir ini dan global ya, semua merasakan bagaimana kehilangan mata pencaharian sebagai tulang punggung keluarga, kehilangan pekerjaan, ada yang di PHK, lalu kalau secara sosial itu adanya pembatasan gerak, bekerja semua harus dari rumah, lalu anak-anak tidak bisa sekolah lagi juga dari rumah, ibu yang bekerja pun juga harus ada di rumah. Nah itu kan semua tekanan.
kondisi pandemi kemarin itu menjungkir balikan rutinitas yang sudah biasa kita jalani keseharian. Nah itu kan membuat orang menjadi stres ya, dan itu wajar sebetulnya mengalami stres itu. Nah hanya masalahnya bagaimana kita bisa beradaptasi atau tidak. Karena begitu mendadak, jadi semua orang tidak mudah untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri. Akhirnya apa? Ketika orang sulit beradaptasi itu lalu muncul tindakan-tindakan yang kepanikan-kepanikan, ketertekanan yang itu diekspresikan tadi dalam bentuk kemarahan-kemarahan. Seorang ayah yang stres karena penghasilannya menurun, lalu dia harus bekerja dari rumah, lalu harus menyaksikan anak-anak di rumah semua ngumpul, mungkin kondisi rumah juga sempit gitu ya, tidak semua rumahnya luas kan, jadi riuh sekali, itu stres. Seorang ibu yang biasa misalnya dia bekerja, sekarang juga harus double, kerjanya di rumah, harus mengerjakan pekerjaan kantor, tapi juga harus ngajari anak belajar PJJ gitu ya, dengan teknologi yang berbeda, itu kan sudah mengalami kebingungan. Jadi saya banyak menemukan keluhan, mendengar keluhan dari ibu-ibu langsung ya, yang pusing gitu ya, karena harus sampai mengatakan ada pil untuk pusing nggak Bu, karena saya pusing, stres saya menghadapi pekerjaan di rumah, mengerjakan pekerjaan keseharian di rumah, mengurus anak, mengurus rumah tangga, tanggung jawab di kantor dan sebagainya, itu menimbulkan stres yang luar biasa. Nah itu semua akhirnya pelampiasannya akhirnya menjadi mudah marah, pelampiasannya ke anak gitu. Tadi ayah yang kehilangan mata pencaharian juga marah, lalu pelampiasan bisa ke istri, bisa ke anak. Anak sendiri juga mengalami sebetulnya tekanan-tekanan itu, karena dia yang biasa sekolah, rutinitas berangkat ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru, bisa bercanda, bisa bermain dengan puas gitu ya. Tapi sekarang semua harus di rumah, harus menghadapi HP, menghadapi laptop semacam itu. Tidak bisa langsung bertanya pada guru dan sebagainya. Itu kan menimbulkan kebosanan, kejenuhan. Anak pun juga stres. Akhirnya dia juga mungkin tanpa disadari mungkin juga jadi kesannya seolah-olah melawan atau sehingga orang tua tersinggung atau apa. Nah, ini semua menimbulkan friksi-friksi dalam keluarga, benturan-benturan seperti itu akhirnya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, sebagai orang tua, bagaimana kita harus melihat kondisi ini dan bagaimana langkah yang orang tua harus ambil untuk setidaknya membereskan persoalan yang telah kita hadapi bersama setelah masa pandemi ini. Ya, baik Pak Sur dan juga sahabat Ambrosius, kita memang perlu merefleksikan semua ini, semua peristiwa yang sudah hampir berlalu ini ya. Situasi pandemi ini kan bisa diumpamakan seperti sebuah kapal yang sedang berlayar, lalu itu menghadapi badai. Ya, badai seperti di kitab suci juga ya, para murid menghadapi badai ketika sedang berlayar kan begitu ya. Nah sama situasi pandemi itu seperti itu. Nah sebagai orang tua mungkin kita perlu berefleksi, apakah ketika kapal atau keluargaku ini menghadapi badai pandemi kemarin itu saya sebagai nahkoda itu panik, saya justru menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang lain. Tadi dengan marah-marah, dengan kekerasan, itu kan sebetulnya menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah lain. Iya, benar. Nah itu yang perlu kita refleksikan. Apa yang sudah aku lakukan kemarin itu? Apakah kemarahanku proporsional? Seperti itu. Seperti halnya ketika kapal sedang menghadapi badai, itu kan pasti ada kerusakan-kerusakan kan gitu. Jadi bocor mungkin, lalu mungkin awak kapal atau penumpang kapal itu luka-luka seperti itu. Nah sama dalam situasi pandemi kemarin bisa saja mungkin anak-anak kita, mungkin pasangan kita itu sebenarnya juga terluka. Bahkan kita sendiri sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai istri juga terluka dengan situasi kemarin ya. Nah itu kan perlu pemulihan. Setelah kita melihat, lalu kita perlu oh ya kemarin saya sudah berlebihan bertingkah laku, kemarin saya kurang bijaksana dalam bertutur kata, misalnya seperti itu. Nah itu kan bisa direfleksikan lagi, apa yang membuat saya kemarin melakukan seperti itu. Apakah anak saya terluka, apakah anak saya menjadi trauma dengan
kemarin karena saya lepas kendali, saya memukul misalnya, karena dia belajar nggak bisa, lalu saya sudah capek juga, saya pukul. Nah ini kan sisa-sisa masalah yang masih harus kita hadapi, harus ada pemulihan kembali seperti itu. Dan kita bisa mencontoh bagaimana sebetulnya keluarga Nazaret itu ya Pak Surya, juga sahabat Ambro, keluarga Nazaret itu kan sebetulnya juga mengalami banyak sama menghadapi badai di awal perkawinan, bahkan sebelum perkawinan sampai Yesus wafat itu kan banyak sekali badai-badai yang dihadapi gitu. Nah kita bisa memberi contoh, mencontoh seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Berarti pemulihan ini bisa dimulai dengan langkah terbuka untuk memaafkan dan saling menerima antara orang tua dan anak, begitu ya Ibu ya? Iya betul. Jadi kalau kemarin terjadi relasi yang tidak harmonis seperti kekerasan itu kan pasti karena ada relasi yang timpang, relasi yang tidak seimbang, yang tidak setara kan antara siapa yang marah, antara ayah dan ibu, ayah dan anak-anak semacam itu. Nah itu kita refleksikan, kita oh ya kemarin saya terlalu berkuasa misalnya, sehingga untuk kedepannya berarti saya harus melihat semua anggota keluarga itu sama, setara, semua boleh punya pendapat, semua juga bisa marah, semua bisa berkeluh kesah, semua punya masalah. Nah ini sebagai orang tua juga perlu melihat anakku mungkin juga punya masalah seperti itu. Nah ini memang kadang sebagai orang tua perlu keterbukaan tadi seperti itu, dan juga perlu kerendahan hati untuk memahami itu, bahwa anak juga punya hak untuk berpendapat, punya usul. Nah itu kadang komunikasi yang dialogis, lalu komunikasi yang apresiatif, yaitu komunikasi yang saling menghargai, itu menjadi pintu masuk untuk mengatasi suatu masalah gitu Pak Sur. Jadi ketika sudah itu terjadi maka akan ada dialog. Jadi misalnya apa sih kebutuhan anak sebetulnya? Kalau dia marah, anak marah atau anak tidak menurut, itu sebetulnya ada apa di balik itu? Gitu. Bukan berarti dia melawan loh. Kadang seorang anak yang bertingkah laku seperti ini bukan berarti melawan orang tua, tapi dia mungkin ada keinginan yang belum tersampaikan, tersalurkan. Ada kebutuhan yang tidak tersalurkan. Nah ini orang tua perlu bertanya seperti itu. Lalu sebagai pasangan orang tua itu perlu memberi contoh pada anak bagaimana menghargai satu sama lain. Jadi ayah menghargai ibu, ibu menghargai ayah, hubungannya setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih berkuasa sehingga bisa menindas yang di bawahnya, itu tidak. Jadi ketika orang tua memberi contoh bagaimana seorang ayah menghargai ibu dan ibu menghargai ayah, itu anak akan belajar. Lalu seperti tadi contoh bahwa ibu yang multi beban tadi, karena begitu banyaknya pekerjaan dikerjakan sendiri. Nah mungkin di masa ke depan ini sebagai pemulihan, ayo sekarang semua terlibat dalam mengelola rumah tangga. Jadi jangan semua dikerjakan oleh ibu gitu. Ayah bisa mengerjakan apa, ibu bisa mengerjakan apa, anak bisa membantu apa. Jadi semua dilibatkan sehingga semua merasa terlibat dan ada teamwork di rumah yang baik gitu untuk mengelola rumah. Jadi tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil gitu, sehingga semua merasa nyaman. Sobat Ambro yang saya kasih sangat penting bagi masing-masing anggota keluarga, kerendahan hati dan niat kita untuk selalu belajar dan menimba teladan dari keluarga Nazaret. Seperti dalam bacaan Efesus bab 6 ayat 1 yang bunyinya adalah demikian: hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan pada ayat keempat, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tentunya relasi yang harmonis dalam keluarga adalah tanggung jawab kita bersama sebagai anggota keluarga. Terima kasih Ibu Rini atas waktunya dalam kesempatan yang membahagiakan ini. Sahabat Ambro yang saya kasih, menjadi orang tua berarti tidak pernah berhenti untuk belajar menjadi teladan. Dengan meneladani keluarga Nazaret, kita bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Terima kasih atas
kebersamaan kita sore hari ini dengan Ibu Rini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga kita bersama. Terima kasih. Terima kasih.